Tapi karena ini jual nggak tahu lagi, nggak tahu lagi deh. Tapi yang itu 3770 kan yang. Baik, kita bisa mulai ya. Tolong mikrofonnya dimatikan buat yang lain ya. Jadi nanti kecuali kalau Anda ingin bertanya silakan dinyalakan mikrofonnya. Ini masih kayak ROG ya, biru. ROG ini gede kok. Oke, bisa lihat ininya ya, slideshow saya ya. Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua. Kita hari ini akan lanjutkan ya pembahasan terkait dengan bagaimana membuat diagram gaya dalam. Sebelumnya saya sudah upload di di video di YouTube ya sebelumnya bagaimana kita membuat diagram gaya dalam. Nah sekarang kita akan bahas ya soal kuis yang tadi baru saja diberikan, gitu ya. Di sini ada struktur rangka, ya dia menerima beban terdistribusi di bagian atas. Ya. Nah kemudian di sini rangka tersebut diikat ya ke tembok ya dengan tumpuan join ya baik di A maupun di F ya. Oke dari sini kita bisa lihat bahwa ini tidak sederhana ya, jadi tidak bisa langsung kita hitung persamaan kesetimbangan untuk mendapatkan gaya-gaya tumpuan di A maupun di F. Nah, di sini kita lihat soalnya ya. Jadi ini di soalnya ini pertanyaannya bertingkat begitu ya. A, B, C, D. Ini sebenarnya membantu ya. Ini membantu Anda bagaimana menyelesaikan soal ini. Ya. Yang pertama, tentukan batang-batang yang merupakan batang dua gaya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, ada dua batang dua gaya ya, BE dan CD. Ya, ini jelas ya, ini nggak ada masalah ya harusnya. Nah, kemudian yang berikutnya gambarkan diagram benda bebas batang ABC. Ya, ini saya langsung inikan ya. Nah, ini kira-kira ini diagram benda bebasnya untuk batang ABC. Jadi di A-nya ada pin join, berarti ada AX dan AY. Ini arahnya Anda boleh asumsi, silahkan sebenarnya. Nah, kemudian di B ini ada batang dua gaya, karena itu cukup digambarkan satu gaya yang arahnya itu searah dengan batang BE, ya, seperti ini. Kemudian di C itu juga batang dua gaya, karena itu di C cukup digambarkan gaya ya, yang searah dengan batang CD. Oke. Kemudian di batang ABC di atasnya ini ada gaya terdistribusi ya, dengan besaran 150 kN per meter. Ya. Nah di sini saya gambarkan putus-putus ini adalah resultannya. Ya ini resultannya. Tapi kalau Anda nggak menggambarkan resultan ini pun nggak masalah ya. Nggak masalah, karena ini sebenarnya cukup dengan gaya terdistribusi seperti ini. Oke? Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya yang C adalah Anda diminta menghitung gaya-gaya pada pin ya, baik di A, di B maupun di C ya. Nah, kalau kita tengok diagram benda bebas batang ABC ini kita punya 4 gaya yang tidak diketahui besarannya. Betul ya? AX, AY, kemudian BE dan CD. Kita masih belum tahu berapa besarnya. Karena itu kita tidak bisa mengerjakan ini secara langsung. Karena itu kita perlu menengok batang lain gitu ya. Kita menengok batang lain yaitu batang FD ya di sini. Ya, kita tengok batang lain dan kita gambarkan juga diagram benda bebasnya ya. Ya, jadi di sini kalau kita tengok di batang FD ya, di sini ada gaya apa saja, ada gaya FX dan FY, kemudian ada gaya batang BE. Nah, di sini harus diperhatikannya ketika di sini di
free body diagram ABC, Anda menggambarkan, misalnya ini di sini mengasumsikan batang B adalah batang tekan ya, dia mengalami tekan, berarti dia menuju titik B ya. Nah, ketika kita meninjau batang FD untuk batang yang sama BE, maka kita harus asumsikan juga sama arahnya tekan. Karena di atas yang ditekan, maka di sini pun tekan. Kalau tekan itu berarti arah gayanya menuju titik. Oke? Ya. Nah, kemudian untuk di C, ini sama ya. Kalau di C, kalau kita tengok batang ABC, C ini kita asumsikan tarik. Karena itu, ketika kita membuat gaya di free body diagram pada batang FD, ketika kita gambarkan gaya CD di D, maka CD pun juga harus asumsi yang sama, yaitu tarik. Sama dengan yang di sini. Oke? Nah, ketika kita sudah gambarkan diagram benda bebas untuk batang FD, nah selanjutnya kita bisa lihat di sini sama nih, ada 4 yang tidak diketahui. Di atas juga ada 4 yang tidak diketahui. Cuman masing-masing punya 3 persamaan ya. Jadi artinya jumlah persamaannya kalau di total lebih banyak dibandingkan jumlah yang tidak diketahui. Artinya kita bisa mengerjakan itu. Oke? Nah, di sini kita selanjutnya kita hitung di sini kesetimbangan. Mana nih? Hitung kesetimbangan momen di F ya. Hitung kesetimbangan momen di F ya di sini. Ya. Jadi ini sigma MF sama dengan 0, CD ya dikalikan 7, nilainya 7. Karena CD ini arahnya counterclockwise. Nah, ini positifnya counterclockwise ya. Kemudian gaya BE ya, yang menimbulkan momen ya terhadap titik F itu hanya yang vertikal ya. Komponen BE yang vertikal, sedangkan komponen BE yang horizontal tidak menimbulkan momen apapun terhadap F. Karena itu kita hanya hitung BE komponen BE yang vertikal. Komponen BE yang vertikal itu adalah BE dikalikan 4/5 ya. Ini kan sudutnya seperti ini ya. 4/5. Jadi BE dikalikan 4/5 ini adalah komponen BE yang vertikal. Nah, kemudian dikalikan dengan lengannya yaitu 2 meter. Ya. Ya, dikali 5 sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa dapatkan hubungan antara CD dengan BE ya. Jadi CD sama dengan ini kan 4/5 kali 2 8/5 kali 1,6 ya. 1,6 BE per 7. Oke, ini kita simpan. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan 1. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita meninjau batang FD, kita kembali lagi, kita tinjau lagi batang ABC ya. Diagram benda bebas batang ABC. Ini lagi dibahas kok. Nah, kemudian di sini kita hitung kesetimbangan momen di A. Oke? Kita hitung kesetimbangan momen di A. Apa? Hitung kesetimbangan momen di A. Tolong itu mikrofonnya dimatikan ya. Nanti agak mengganggu itu. Kelas ini lagi dibahas kok. Mau ikut kamu? Dibahas di Zoom. Tolong mikrofonnya dimatikan gitu. Ini agak mengganggu nih. Ya. Oke ya. Oke, semangat. Balik lagi ya. Ini sigma momen di A ya. Ya, di sini ada 3 jenis gaya ya yang bekerja ya, yaitu gaya BE, CD dan gaya terdistribusi ini. Nah, dalam kasus ini ya, gaya terdistribusi ini ya, gaya terdistribusi ini bisa kita gantikan dengan satu gaya ekivalen ya, yaitu resultannya yang bekerja di tengah ya, di sentroidnya. Ya, di sini gaya resultannya adalah 150 kN dikalikan 7 meter. Oke, yaitu 1050 kN. Dia bekerja 3,5 meter diukur dari A. Oke, karena dia di tengah-tengah ya. Nah, jadi kita hitung kesetimbangan momen di A ya. Sama ya, untuk kesetimbangan momen di A, komponen BE ya itu hanya komponen BE yang vertikal ya yang menimbulkan momen di A, sedangkan yang horizontal tidak. Ya, karena itu di sini kita hitung 4/5 BE. 4/5 BE itu adalah komponen BE yang vertikal. Oke. Dikalikan 5, 5 ini adalah panjang lengannya ya, panjang lengannya ini. Kemudian dikurangi ya
ini CD-nya menimbulkan momen clockwise karena itu negatif ya, negatif. CD dikalikan 7 ini adalah lengannya ya. Ya 7. Kemudian dikurangi 1050, ya ini adalah gaya ekivalennya, ekivalen dari gaya terdistribusi ini. 1050 dikalikan 3,5 meter sama dengan 0. Oke? Nah, di sini CD kan sebelumnya kita sudah dapatkan ya. CD itu sama dengan 1,6 BE per 7 ya. Nah, kita masukkan di sini. Oke? Jadi di sini nanti 4 BE dikurang ini 7 dikalikan 1,6 dikali BE per 7 sama dengan, jadi dipindahkan ke kanan ya, jadi 3.675. Oke? Nah, jadi kita dapatkan ini 2,4 BE ya, 4 BE minus 1,6 BE. Ya, sama dengan 2,4 BE. Nah, jadi BE kita dapatkan besarnya 3.675 dibagi 2,4 jadi sama dengan 1.531,25 kilonewton. Ya. Dan ini nilainya positif, artinya asumsi arahnya benar ya. Dia tekan ya ke titik B. Oke? Oke, selanjutnya kita tinggal hitung CD berikutnya ya. CD kita panggil lagi persamaan yang tadi yang kita sudah dapatkan, CD sama dengan 1,6 BE per 7, kita masukkan BE-nya ini 1531, maka kita dapatkan CD besarnya ada 350 kN. Oke, sekarang BE dan CD sudah kita dapatkan, selanjutnya kita bisa menghitung AX dan AY. Oke. Nah, di sini sigma Fx sama dengan 0 ya. Ini langsung saja ini saya inikan ya, AX sama dengan ini komponen BE yang horizontal ya. Komponen BE yang horizontal itu 3/5 ya dikalikan BE. Oke. Jadi AX nanti kan ke kiri, BE-nya ke kanan ya. Jadi seperti ini, AX sama dengan BE dikalikan 3/5 sama dengan 918,75 kilonewton. Oke. Nah, selanjutnya untuk AY ya, AY. Ya, sigma F sama dengan 0 ya, AY-nya ini positif. Komponen BE-nya yang vertikal ya, positif ya. Yaitu 1531,25 dikalikan 4/5 gitu ya. Kemudian ini negatif. Jadi kalau dipindahkan ke kanan jadinya ini jadi 1050 jadi positif. CD-nya 350 tadi ya, itu positif juga. Nah, dikurangi 1531,25 kali 4/5 ya. Yaitu 175 kilonewton. Ya. Jadi kita dapatkan 175 kilonewton AY. Dan ini positif, keduanya berarti asumsi arahnya benar. Oke? Baik, jadi di sini kita sudah menyelesaikan yang soal C ya, kalau nggak salah ya ini. Untuk menghitung gaya-gaya yang bekerja pada pin A, B, dan C. Oke? Nah, selanjutnya yang D kita menggambar diagram gaya dalam. Oke. Nah, di sini kita gambar kembali batang A, B, C ya. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang-batang tersebut. Mohon maaf ini saya terlupa untuk menggambarkan sorry ya, ini tadi AX-nya berapa kita saya lupa. AX-nya 918,75. Sini. Ini 918,75. Oke. 918,75 ya. Oke, di sini ini adalah free body diagram dari batang ABC. Jadi ada gaya tumpuan, ini ada gaya batang, di sini dan di sini ada gaya batang, kemudian ada gaya terdistribusi. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ya dari sini ada berapa selang. Nah, ini kita perlu pertama membagi ini menjadi selang-selang gitu ya, atau segmen-segmen. Ini ada berapa selang? Nah, yang benarnya ada 2 selang ya, ada 2 selang, yaitu selang 0 sampai 5 dan kemudian yang kedua selang 5 sampai 7 meter. Oke. Jadi kan saya pernah sampaikan di kesempatan yang lain atau di video yang pernah saya sampaikan, pernah saya upload,
bahwa batas selang itu adalah ketika terjadi discontinuity, ketika terjadi terjadi force discontinuity, ada diskontinuitas gaya, ya kan? Ini contoh dari A nih semua gaya terdistribusi terus, nah tiba-tiba di titik B ada gaya batang. Nah di sini ada discontinuity, oke? Nah karena itu ini batas selangnya. Kemudian terus sampai di sini. Jadi ini ada kita punya dua selang ya, selang 0 sampai 5 dan 5 sampai 7. Nah, karena itu kita berikutnya adalah kita gambarkan diagram gaya dalam. Oke, untuk kasus ini saya hanya menggambarkan diagram gaya dalamnya itu hanya apa namanya? Hanya gaya lintang dan gaya moment bending ya. Kalau untuk yang normal saya tidak gambarkan ya. Saya terus terang kelupaan tadi untuk gambarkan itu. Tapi sebenarnya kalau gaya lintang, gaya normal mudah sekali karena Anda potong di sini, ya, potong di sini contohnya ya. Gaya normalnya pasti satu ya ke kanan, ya, yaitu tarik. Ya, besarnya berapa? 918,75. Kemudian ada potong di sini, di selang kedua, gaya normalnya berapa? Ada yang tahu gaya normal di sini? Di selang yang kedua? 0, Pak. 0, Pak. 0, betul sekali. Ya, oke ya. Jadi sekarang kita sekarang berikutnya kita hanya bahas yang gaya lintang dan bending moment. Oke, yang pertama kita tinjau selang 0 sampai 5, ya. Oke, ini adalah ini kita potong aja ya di sini ya, kita potong secara virtual ya. Di sini kita potong ya. Nah, kemudian kita buatkan diagram benda bebasnya ya, seperti ini kira-kira. Jadi di sini adalah batangnya, ini dipotong di sini. Di sebelah kiri ini ada 175 kN, oke. Nah, saya lupa di sini ada, sebenarnya harusnya ada ini, sorry, gaya X-nya itu. Saya gambarkan aja deh. Ini harus ada di sini. Ini 918 ya. Ya. Oke. Kemudian di sini kalau mau konsisten sih di sini ada normal juga. Sorry ya, ini saya. Oke. Kita kembali lagi di sini ke diagram benda bebasnya ya. Nah, di sini ya pada batang ini masih bekerja gaya terdistribusi. Saya pernah sampaikan di video sebelumnya ya, bahwa ketika kita memotong batang ya untuk mengevaluasi gaya-gaya dalam ya, dan pada batang tersebut ada gaya terdistribusi pada segmen tersebut, maka gaya terdistribusinya harus tetap digambar, oke? Harus tetap digambarkan di sini ya. Jadi tidak boleh. Saya lihat tadi sekilas ada banyak yang salah ya. Artinya di sini Anda gaya terdistribusinya ini digantikan dengan gaya apa? Gaya tunggal, gaya ekivalennya di sini. Nah, itu nggak bisa. Jadi ketika Anda buat gaya ekivalen di sini, Anda potong di sini misalnya, nah di sini seolah nggak ada gaya di atas. Di atas ini seolah nggak ada gaya, nah itu salah. Ya. Jadi ketika Anda memotong batang, di mana batang itu masih ada gaya terdistribusi, maka gaya terdistribusi itu harus tetap digambarkan gayanya. Oke? Nah, di sini Anda gambarkan gaya terdistribusi dengan besarnya 150 kN per meter. Oke. Nah, ketika kita nantinya akan meninjau persamaan kesetimbangan, barulah nanti gaya terdistribusi yang ada di sini, yang di atas segmen ini, itu bisa diwakili oleh gaya ekivalennya. Gaya ekivalen dari mana? Bukan gaya ekivalen gaya terdistribusi keseluruhan, bukan. Tapi gaya ekivalen dari yang ini, komponen yang terdistribusi ini. Oke? Katakanlah di sini adalah R. Ya. Gaya ekivalen itu adalah R. Di mana besaran R ini adalah resultan dari gaya terdistribusi untuk segmen ini. Yaitu besarnya adalah 150 dikalikan X. X itu apa? X itu adalah panjang segmennya. Oke? Ya, jadi alias luasnya ini. Oke? Jadi 150 dikalikan X. Ini adalah gaya ekivalennya untuk gaya terdistribusi ini. Oke, selanjutnya kita hitung kesetimbangan gayanya. Ya, kesetimbangan gaya dalam arah Y. Saya nggak ini lagi yang sigma fx enggak ya, sigma fy aja nih. 175 ya ini positif ya ke atas.
minus dikurangi R, R-nya itu adalah 150X. Ya. Kemudian ini V-nya ke bawah, minus V sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan V sama dengan 175 minus 150X. Oke? Nah, selanjutnya kita hitung kesetimbangan momen di titik ini misalnya ya, kita kesetimbangan momen di titik. Sigma momen sama dengan 0 ya. Jadi M counter clockwise-nya saya tulis positif ya. M plus gaya ekivalen ini dikalikan lengannya. Gaya ekivalen adalah 150X. Sedangkan lengannya ini adalah X per 2. Oke? Ini X per 2 ya. Kemudian dikurangi ini gaya 175 ya dikalikan X. Lengannya itu adalah X 175, ini X lengannya. Oke? Ya, bisa dipahami ya ini ya. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan M sama dengan 175X minus 75X kuadrat. Oke? Oke, kita di sini bisa cek recheck ya antara V dan M ini hubungannya adalah V sama dengan dm per dx. Oke? Jadi V sama dengan dm per dx. Nah, kita hitung ini turunan dari M ini, turunan pertama dari M ini adalah benarnya 175 minus 150X. Berarti benar ya. Oke, lanjut ke selang yang kedua yaitu dari 5 sampai 7 ini kita potong ini, oke? Ya ini kita potong ini ya. Nah, ketika kita potong ini, nah ini pilihan kita adalah kita mau meninjau segmen yang kiri atau segmen yang kiri atau segmen yang kanan. Nah, jelas lebih sederhana kita tinjau yang kanan ya, karena gaya-gayanya lebih sedikit dibandingkan yang ini, ya yang kiri. Oke? Nah, kita gambarkan sekarang. Ya, ini segmen yang sebelah kanan saja yang kita gambarkan. Ya, maka di segmen yang kanan ini akan ada gaya apa saja. Pertama nih gaya batang ya. 350 kN, tarik ya ke bawah. Oke, ini. Kemudian ada gaya terdistribusi lagi. Nah, ini gaya terdistribusi ini sama ya, 150 kN per meter. Lalu R-nya berapa? Resultannya berapa? Gitu. Yaitu 150 dikalikan panjang segmen ini. Berapa panjang segmen ini? Nah, ini kan totalnya kan 7 meter ya, semua ini. Nah, dari sini ke potongan itu adalah X. Oke? Maka dari itu panjang segmen ini adalah 7 minus X. Oke? Bisa dipahami ya ini, 7 minus X. Karena itu resultan dari gaya terdistribusi pada segmen ini adalah 150 dikalikan 7 minus X. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Ini adalah luas dari gaya terdistribusi tersebut. Ya. 150 dikalikan panjang segmennya, yaitu 7 minus X. Oke. Selanjutnya kita hitung kesetimbangan gaya pada segmen tersebut. Ya. Nah, ini adalah gaya-gaya dalamnya, V-nya ke atas, M-nya seperti ini. Ya. Jadi V minus R. Pak, permisi Pak. Ya. Untuk jaraknya itu 7 min X atau X min 5 ya Pak? Maksudnya X minus 5 gimana? Enggak, 7 minus X. Karena kan ini kan kita ngelihatnya yang kanan ya. Yang kanan ya. Ini segmen yang kanan ini. Ya. Jadi panjang dari sini ke sini itu adalah 7. Oke? Ya. Oh iya. Nah, dari sini ke sini adalah X. Ya. Dari sini sampai ke potongan itu adalah X. Jadi seperti ini. Jadi panjang segmennya ini adalah 7 minus X. Bukan 5 minus X ya, tapi 7 minus X. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Oke ya, lanjut ya. Oke. Nah ini jadi balik lagi ya tadi V minus R, R-nya itu adalah 150 kali 7 minus X ini. Oke. Minus 350 ini ke bawah. Ya. Oke ya, bisa dilihat ya ini ya. Jadi V sama dengan, Anda pindahkan ya ke kanan ya. Ini jadi plus 1050, ini pindahkan jadi plus 350, ini plus 150X dipindah ke kanan jadi minus ya. Jadi minus 150X. Jadi totalnya adalah V sama dengan 1400 dikurangi 150X. Oke? Ini adalah V-nya. Selanjutnya kita hitung kesetimbangan momen di titik ini. Oke? Nah, sigma momen sama dengan 0 ya. Ini clockwise negatif ya, karena itu di sini saya nulisnya minus M. Oke, ini minus M.
Kemudian minus R dikalikan lengannya ini, ya. R-nya itu adalah 150 dikali 7 min X. Sedangkan lengannya ini adalah panjang segmen dibagi 2. Oke, panjang segmen kan 7 minus X. Nah, dibagi 2. Karena itu di sini 7 minus X per 2. Oke. Kemudian dikurangi ini 350 dikalikan panjang segmen. Ya, ini menimbulkan momen clockwise juga karena itu negatif di sini. Ya, minus 350 dikalikan panjang segmen 7 minus X sama dengan 0. Ya. Jadi M sama dengan, saya pindahkan ke kanan M-nya. Ya, jadi ini minus 150 per 2, jadi 70, minus 75. Oke. Ini 7 minus X kuadrat, ya, jadi 49 minus 14X plus X kuadrat. Ya. Kemudian ini dikalikan saja, jadi minus 2450, dikalikan jadi plus 350X. Jadi dijumlahkan, ya, Anda dapatkan seperti ini. M sama dengan minus 6125 plus 1400X minus 75X kuadrat. Oke, ini adalah persamaan bending moment untuk selang 5-7. Dan ini adalah persamaan gaya lintang selang 5-7. Nah, kita cek lagi nih. V sama dengan dm per dx. Coba kita hitung. Ini 1400 benar, ini minus 150x. Oke ya. Oke, jadi sekarang kita sudah dapatkan persamaan gaya dalam, yaitu gaya lintang dan bending moment untuk masing-masing selang. Nah, selanjutnya kita tinggal buatkan diagram gaya dalam. Nah, ini kurang lebih diagram gaya dalamnya. Ini kita tuliskan lagi ya. Ini adalah selangnya ya, 0 sampai 5. Ini selang yang kedua 5 sampai 7. Saya tuliskan lagi persamaannya untuk selang 0 sampai 5, V-nya sekian, M-nya sekian, 5 sampai 7 ini V-nya sekian, M-nya sekian. Oke, gimana cara gambarnya? Nah, kita sekarang lihat dulu untuk V ya. Anda buat dulu nih apa X dan Y-nya dulu ya. Ini V-nya Y-nya yaitu sumbu Y-nya itu adalah V dalam kilonewton, X-nya sumbu X-nya ini adalah panjang batang dalam meter. Oke? Nah, ini adalah persamaan untuk selang 0 sampai 5. Kita langsung tentukan saja, kita masukkan saja titik kedua ujung selangnya, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 5 ke dalam persamaan ini. Ketika kita masukkan X sama dengan 0, maka nilainya 175. Oke? Ini ya. Kemudian ketika kita masukkan X-nya sama dengan 5, maka kita dapat itu hasilnya adalah minus 575. Dan ini adalah persamaan, sebenarnya ini persamaan garis ya. Persamaan garis linear dengan kemiringan gradiennya minus 150, berarti arahnya ke bawah. Maka kita gambarkan persamaan linear. Yang kirinya 175, yang kanannya minus 575. Oke? Nah, selanjutnya selang 5 sampai 7. Nah, gimana cara menggambarkannya? Kita masukkan saja ke dalam persamaan V ini ujung-ujung selangnya, yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan 7. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 5, kita dapatkan V-nya itu sama dengan 650. Nah, titik ini. Padahal awalnya kita dapat nih 575 ya, minus ya. Yang di sini kita dapat 650. Oke? 650. Nah, kemudian kita masukkan X sama dengan 7, kita dapatkan V-nya sama dengan 350. Nah, kemudian kita gambarkan. Ini juga sama persamaan garis. Ya, persamaan garis linear dengan gradien negatif ya, minus 150. Kita gambarkan juga. Seperti ini. Oke. Nah, kalau kita mau istilahnya tinjau lebih jauh ya. Ini kita bisa lihat ya. Ini di batang batang ABX tadi, ABC tadi, di A itu kan ada gaya AY 175 kN, benar ya? Nah, ini 175 kN ya. 175 kN. Ya. Dia naik dulu 175 kN. Nah, kemudian dia mendapatkan persamaan gaya terdistribusi, turun terus ya. Sampai satu titik di sini. Kemudian di titik ini, di titik B, ada gaya yang vertikal, itu adalah 4/5 kali 1531. 4/5 dikalikan 1531. Yaitu besarnya, sebentar saya hitung dulu ya. 1531,25 dikalikan 0,8
yaitu 1225. Ya. Ini komponen vertikalnya itu adalah 1225. Anda coba hitung di sini. Ini sampai ke atas 1225 nggak? Ini 575 kan dari sini ke sini. Dari sini ke sini 650. Betul ya, 1225. Ya. 1225. Kemudian dia mengalami di gaya terdistribusi lagi, turun lagi. Kemiringannya sama gaya terdistribusinya karena kemiringan gaya lintangnya ini sama karena gaya terdistribusi di segmen 5 dan 7 itu 5 sampai 7 itu juga sama. Karena itu kemiringannya sama nih minus 150x ya. Nah, cuman di ujungnya adalah 350. Oke. Nah, di ujung ini yaitu di titik C, selanjutnya Anda lihat di sini dia mendapatkan gaya ke bawah 350. Nah, karena itu setelah dari sini dia ke bawah. Kembali lagi ke 0. Oke. Jadi ini adalah diagram gaya dalamnya dari A sampai ke C. Oke, selanjutnya kita akan tinjau diagram bending moment. Oke. Nah, ini persamaannya untuk selang 0 sampai 5. Ya. 175x dikurangi 75x kuadrat. Oke. Nah, di sini caranya gimana kita gambarkannya? Pertama, kita tentukan dulu titik-titiknya, titik-titik ujung-ujung selangnya. Kita masukkan X sama dengan 0. Oke, itu 0 ya. Kemudian kita masukkan X sama dengan 5. Kalau kita masukkan X sama dengan 5, maka nih kita dapatkan nilainya 1000. Nah, titiknya di sini 1000. Ini 0, ini 1000. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ini adalah persamaan kuadratik. Oke? Ini persamaan kuadratik. Jadi kita gambarnya gimana nih? Nah, ya harus seperti kuadratik. Kemudian arahnya ke bawah, kurvanya itu ngadep ke bawah atau ngadep ke atas. Anda lihat di sini, ini negatif. Kalau ininya negatif ya, kalau kuadratik maka dia ngadepnya ke bawah. Oke? Kurvanya ini ngadepnya ke bawah kalau negatif. Kalau ininya positif, maka ininya ngadepnya ke atas. Oke ya? Nah, jadi ini kira-kira nih. Jadi dia seperti ini. Ya ini masih kira-kira arahnya. Nah, cuma di sini ada petunjuk penting. Seperti saya sampaikan dalam video yang terakhir diupload di YouTube kemarin, ya. Nah, siapa yang belum nonton, nah nggak tahu ya. Nah, jadi puncak dari bending moment curve ya itu terjadi pada posisi di mana gaya lintangnya itu, kurva gaya lintangnya itu memotong sumbu X alias saat V sama dengan 0. Nah, ini adalah puncaknya kira-kira. Nah, karena itu saya kasih garis bantu nih, set kira-kira lah ya di sini. Nah, kemudian saya gambarkan ininya apa? Kurvanya, set baru ke sini. Oke. Nah, kita udah dapatkan ini ya. Nah, selanjutnya untuk selang 5 sampai 7. Caranya gimana kita gambarkan kurvanya? Ya, masukkan ujung-ujung selangnya. X sama dengan 5 dan X sama dengan 7. Kita masukkan X sama dengan 5 di sini, hasilnya adalah minus 1000. Maaf nih kurang minusnya ya. Ini minus 1000 harusnya. Minus 1000 hasilnya. Kemudian kita masukkan X sama dengan 7 di sini, maka kita dapatkan M sama dengan 0. Oke? Nah, kembali lagi, ini kurvanya apa? Kuadratik. Oke, kuadratik. Kemudian arahnya kemana? Lengkungannya. Karena ini negatif, maka lengkungannya arahnya harus ke bawah, bukan ke atas. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi gaya lintangnya. Oh, gaya lintangnya ini di sini nggak memotong sumbu X apapun gitu kan ya. Karena itu pasti di sini bukan puncak kurvanya. Jadi gambarkan aja begini. Seolah dia masih terus naik gitu seolah gitu. Jadi gambarnya bukan seperti begini. Maaf nih, lihat ya, perhatikan kursor saya ya, seperti ini. Bukan. Kalau begini kan seolah tuh ada titik puncak ya di dalam selang itu. Nah, enggak seperti ini. Karena di sini tidak melewati ya, tidak crossing sumbu X. Jadi ya seperti biasa aja. Seperti ini. Ada kelihatan lengkung lah ke bawah lah ya, seperti itu. Nah, itu kira-kira cara menggambarkan kurvanya ya. Nah, ini ada beberapa hal ya yang perlu jadi notes ya, catatan.
Tadi di sini ya. Ini adalah titik potong antara kurva gaya lintangnya dengan sumbu X. Nah, kurva atau garis gaya lintang pada segmen ini persamaannya adalah ini 175 minus 150 X. Karena itu kita bisa hitung nantinya X-nya berapa. Dia memotong pada X sama dengan berapa. Jadi V sama dengan 175 dikurangi 150 X sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan 1,167 meter. Ini adalah titik potongnya, ya. Nah, pada titik inilah kurva momen di selang yang sama itu akan ada puncaknya gitu, ada puncaknya. Nah, di sini persamaan kurva momen pada selang ini adalah 175x dikurangi 75x kuadrat, ya. Nah, di sini kita masukkan saja x-nya 1,167. Nah, dimasukkan ya 175 dikalikan 1,167 dikurangi 75 dikali 1,167 kuadrat, nah kita dapatkan besarnya adalah 102,1. Maka tingginya ini adalah positif 102,1 kilonewton. Nah, kalau Anda ditanyakan berapa bending moment maksimum pada batang ini? Jawabannya berapa? 1000, Pak. Minus 1000, Pak. Minus 1000, betul. Bukan 102 ya. Karena paling besar 1000 di sini. Ya, jadi betul ya. Bending moment maksimum di sini absolut ya yang dimaksudnya ya. Itu adalah minus 1000, bukan 102. Ini adalah puncak kurva. Puncak kurva itu belum tentu bending moment maksimum. Oke? Ya, tetap Anda harus perhatikan nanti besarannya ya di sepanjang kurva ini. Oke ya? Seperti itu. Nah, ketika Anda membuat kurva bending moment ya, kalau misalnya ya kedua ujung dari beam tersebut bebas berotasi ya, bebas berotasi atau ketika dia tidak ada momen couple di ujung-ujungnya ya, ada momen, maka dipastikan ujung-ujungnya itu nilai momennya pasti 0. Ya. Nah, ketika batang yang Anda tinjau itu ternyata dia fixed joint, misalnya di A-nya fixed joint, maka di sini belum tentu 0. Oke, belum tentu 0. Tapi kalau dia itu free to rotate, bisa berputar, ya, bebas berputar, ya misalnya kayak pin support atau roller support, atau dia hanging gitu ya, menggantung, maka itu dipastikan bending moment di titik itu 0. Di sini juga 0. Ini sebagai alat bantu kita untuk melakukan cek recheck atas hasil yang sudah kita peroleh, kita hitung. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau kita nentuin ini bending moment kan itu kita motong dulu kan terus jadi segmen. Betul. Kalau nentuin bending momennya ngambil porosnya di mana, Pak? Di potongan atau di? Sebenarnya itu bebas ya, itu bebas sebenarnya, mana aja sebenarnya. Boleh Anda hitung kesetimbangan momennya itu boleh di sini, boleh juga di sini. Itu fine, itu sama saja hasilnya pasti. Ya, seperti itu. Boleh aja. Kalau saya selama ini kan selalu di potongan. Ya. Karena udah kebiasa seperti itu gitu. Ini masalah kebiasaan aja. Hasilnya pasti sama. Ya, hasilnya pasti sama. Oke? Oke, terima kasih, Pak. Seringkali nih misalnya gini ya, kalau misalnya contoh ini ya, kalau Anda menghitung kesetimbangan momennya itu di titik ini, kan Anda harus menghitung V dikalikan X ya. V dikalikan, 7 minus X. Padahal V-nya sendiri udah merupakan fungsi nih. Jadi lebih rebet aja gitu, lebih ribet aja gitu. Nanti lebih panjang ini di sininya. Ya. Itu 1400 minus 150X dikalikan 7 minus X. Waduh, nambah panjang lagi. Ya. Oke ya, kira-kira gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi?
Kalau detail untuk UTS 2 udah ada belum, Pak? Belum. Mungkin dalam waktu dekat nih akan ujian ya untuk UTS 2 ya. Awal April nih harusnya. Nah, bahannya dari frame ya sampai dengan ini sampai dengan distribusi gaya dalam. Bahannya sampai situ. Model ujiannya bagaimana? Kemungkinan besar sama seperti kayak tadi kita kuis. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Saya boleh saran nggak? Boleh apa? Saran kalau yang masalah ujian. Iya, gimana? Kalau bisa mungkin waktunya ditambahin 5 atau 10 menit, soalnya kan kita ada proses buat nge-scan dulu terus ngupload. Ya, kalau di foto lebih cepat ya sebenarnya. Tapi biasanya kalau di foto agak nggak jelas gitu, Pak. Lebih ini kalau scan HP. Oh, ya oke, nanti dipertimbangkan itu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada?